Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif asli nyata saya yang ditugaskan nantinya pada tugas asli nyata saya. Jadi di sini saya bukan hanya bersama rekan-rekan satu sekolah, nanti juga ada dari sekolah lain. Insya Allah saya akan berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif. Nyata saya yang nanti akan saya salah satu tugas pada kegiatan saya sebagai CGP di angkatan 10 membuat aksi nyata. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada kegiatan, saya punya ice briefing dulu. Nah, saya punya ice briefing. Ini cluenya. Single itu artinya sendiri, double artinya berdua. Jadi saya punya contoh. Kalau kemarin tidak punya contoh, sekarang saya punya contoh. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini cluenya. Single itu sendiri, double itu berdua. Berarti kalau 2 ditambah 2 berapa? Ini cluenya Bapak Ibu ya. Silakan perhatikan cluenya. Single itu sendiri, double itu berdua. Oke, 1 ditambah 1 2. Kalau 2 ditambah 2 berapa? Ya, berarti jawabannya 2 tambah 2 berarti 2. Karena kalau kita lihat dari dulunya double itu artinya berdua. Kalau 2 ini artinya double 1 2 berarti di sini 2. Begitu juga dari setiap resolusi yang punya clue ini kita harus perhatikan ini dan juga depan dan belakangnya sama seperti 2 ditambah 10 berarti ini Ibu clue-nya single itu sendiri, double itu berdua. Kalau 2 ditambah 10 berarti 2. Ya, karena ini double. Nah, sama seperti ini. Karena ini double semua, berarti hasilnya double. Ada berapa angka? Sama seperti ini bukan 2 tapi 3, 1, 2, 3. Jadi dia single itu sendiri, double itu berdua. Sama seperti 10 tambah 10 tambah 20, ini mereka double. Berarti jawabannya adalah 6. Dia double. Angkanya double ya, 2, 4, 6. Berarti mereka double. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi hasil nyata saya. Ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan hasil diskusi. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan waktunya cukup supaya nanti akan kita percepat biar bisa semuanya terselesaikan. Silakan kita lanjut. Kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah problem pembelajaran Pancasila yang selama ini masih hangat-hangat digaungkan ya terkait dengan problem pembelajaran Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berinferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan program
profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu, intinya di sini berdiferensiasi. Ini kita menyesuaikan pembelajaran dengan karakter siswa. Di sini prosesnya lebih panjang, bisa dimulai dari pemetaan dulu. Proses berdiferensiasi ini tidak begitu saja, kita harus memulai memetakan dulu minat bakat siswa. Jadi nantinya kita bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhannya. Nah, makanya berdiferensiasi ini di dalam kelas proses pembelajarannya akan bervariasi. Anak yang memiliki gaya belajarnya aktif itu akan berbeda dengan siswa yang daya serap belajarnya lebih rendah. Nah, makanya dikatakan berdiferensiasi, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, makanya ini nanti akan tercipta, akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Siswa bisa mandiri, ya, dia bisa membantu rekannya nanti bergotong royong, mereka bisa kreatif di situ. Dia bernalar kritis berdasarkan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini tadi. Tapi tahapannya memang agak lebih rumit daripada yang biasa kita lakukan. Selanjutnya, nah ini terkait dengan budaya positif, posisi kontrol ya. Ada miskonsepsi tentang posisi kontrol. Miskonsepsi ini maksudnya apa ya? Istilah bahasa kita, pemahaman yang berbeda terkait dengan posisi kontrol. Kalau guru, ada yang mengatakan guru mengontrol murid, bahwa semua pengetahuan positif efektif itu dan bermanfaat kalau kita mengontrol siswa. Nah, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, ini miskonsepsi terkait dengan teori kontrol. Padahal semua ini sebenarnya tidak seperti ini. Kita tidak perlu memaksa murid, apalagi di pembelajaran filosofi di Hajar Dewantara, kita itu harusnya menuntut, bukan menuntut siswa. Jadi kita hanya mengarahkan, kita bukan mendorong mereka, mencetak mereka harus kamu seperti ini, tapi kita mengarahkan sesuai kemauan mereka. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi guru itu bukan mengontrol, ya. Guru itu bukan mengontrol, tapi mengarahkan. Kita juga tidak boleh membuat mereka merasa, oh kamu yang harus seperti ini, seolah-olah kita menyalahkan, ya. Dan itu bukan seperti itu tugas seorang guru. Nah, selanjutnya, nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Ya, nah realitanya kebutuhan kita sama teori kontrol. Ini stimulus responnya dan ini teori kontrolnya. Nah, realita kebutuhan kita sama. Ini kalau teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, gambaran dari semua orang itu tidak sama. Nah, kita mencoba mengubah agar pandangan sama, agar pandangan orang sama dengan kita. Itu juga untuk teori kontrol. Ini pasti berbeda untuk stimulus respon dan teori kontrol kita. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi pada stimulus respon dan teori kontrol ini berbeda. Nah, ini, pendekatan teori kontrol. Teori kontrol ini yang nanti akan yang harus dimiliki kita sebagai seorang guru, ya Ibu. Nah, di sini di teori kontrol kolaborasi dan kerjasama menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir semena-mena, maksudnya pengen harus seperti ini. Kadang-kadang kita seperti itu dengan siswa. Kamu harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh saya. Ini yang benar, ini dan harus seperti ini. Nah, oke, selanjutnya Bu. Nah, ini di
disiplin positif. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, selanjutnya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta diri tanpa imbalan dan atau penghargaan, bahkan juga ancaman atau hukuman. Kemarin sempat terjadi tanya jawab yang sering juga, ada yang mengatakan penghargaan penting, ada yang penghargaan ini penting, ada juga yang mengatakan penghargaan itu sebenarnya nanti akan membuat mereka malah merasa saling bersaing. Nah, jadi sebenarnya penghargaan dan reward ini juga ada hal positif dan negatifnya, ya. Siswa kadang-kadang karena merasa nanti saya harus dapat peringkat untuk bisa mendapatkan penghargaan ini. Nah, jadi dia bersaing hanya untuk itu. Nah, berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan bukan untuk belajar yang memang keinginannya untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Nah, dan itu yang sempat kemarin juga heboh jadi bahan diskusi kami. Ada nilai plus dan minus ya untuk penghargaan dan untuk penghargaan atau reward ini ya. Nah, tujuan pendidik itu sebenarnya apa? Nah, ini menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik menuju perilaku yang lebih baik. Nah, itu tujuan pendidik, menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini baca pada ibu bersyukur, ya, bersyukur, mandiri, banyak ini nilai-nilai kebajikan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah tugas kita sebagai pendidik, menciptakan mereka yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal secara umumnya. Dan nilai-nilai kebajikan itu rasa kasih sayang, rasa percaya diri termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk motivasi nilai-nilai dari dalam dirinya, nah, prinsip menuju perilaku yang lebih baik. Nah, jadi itu Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif. Selanjutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan yang saya sebutkan barusan, yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya apapun. Nah, ini contoh nilai kebijakan berdasarkan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini juga ada toleransi, ada PMRI ya, program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias. Nah, ini percaya diri dan komitmen. Nah, pada keterampilan hidupnya apa? Nah, dapat dipercaya, lurus hatinya, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan diri yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam dirinya. Nah, ini termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Ya, selanjutnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kalau kita bicara kebutuhan dasar manusia, banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan keinginan kita. Seluruh tindakan yang tujuannya itu adalah usaha terbaik dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita bekerja punya memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya, kita melakukan sesuatu yang menghasilkan apa? Usaha yang nantinya akan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Banyak sekali kebutuhan dasar manusia. Nah, yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia ini di seluruh tindakan
tujuannya. Nah, kalau mereka memenuhi kebutuhan dasar agar terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Selain bertahan hidup, ya, bertahan hidup terkait makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, ya, manusia juga perlu kasih sayang dan rasa diterima, nah, dipedulikan, bekerja sama dan menjadi bagian dari sebuah kelompok penguasa. Dan di dalamnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dan saya rasa ini bukan hanya ada pada siswa, tapi pada pendidik juga ya. Nah, saat ingin bertahan hidup, apa yang kita lakukan? Nah, untuk rasa dan kasih sayang, rasa diterima itu juga perlu. Nah, termasuk penguasaan juga, kebebasan. Apa yang masuk di dalam kebebasan? Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir ada kesenangan. Nah, bermain, humor, antusias dan ketawa. Dan kadang-kadang kita sering menemui ini di dalam kelas Bapak Ibu ya. Kalau mereka sudah selesai melaksanakan kegiatan belajar, mereka sudah melaksanakan penilaian sematik di akhir pembelajaran, biasanya bermain-main. Nah, ini sebenarnya memang kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia dan memang itu lumrah terjadi. Nah, dan di sini saya juga baru memahami ternyata ini memang seperti inilah ya kebutuhan dasar manusia dimanapun berada. Mereka kan seperti itu. Nah, ini juga yang sering terjadi di dalam kelas. Mereka bermain, mereka tertawa ya, di dalam kelas. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang ada 5 kebutuhan dasar manusia yang terdapat pada manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Baik. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Nah, di motivasi perilaku manusia ini ada, nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi intrinsik untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan, sementara yang intrinsik menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Dan motivasi perilaku manusia ini paling sering terjadi di sekolah seperti ini. Siswa sering menghindari kan, kalau ada masalah apa, bukan saya bukan saya yang melakukannya. Nah, ini adalah motivasi intrinsik ya yang dilakukan biasanya oleh siswa, mereka menghindari. Nah, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu, melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini termasuk ke dalam motivasi perilaku manusia intrinsik-intrinsik. Sementara yang intrinsiknya, nah, menjadi orang yang inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Dan kalau kita lihat secara sepintas, hukuman, konsekuensi, restitusi ini hampir sama Bapak Ibu. Ya, tapi setelah saya pelajari di pendidikan berpusat, ternyata hukuman ini tidak boleh dilakukan, dan juga konsekuensi kecuali dia sudah disepakati. Dan ini yang paling sangat boleh sekali dilakukan di sekolah, Bapak Ibu. Kita mulai dari hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu adalah yang kita lakukan tidak terencana, tiba-tiba saja. Misalnya kita siswa kita tidak menyapu, tiba-tiba, Pak, kamu nanti harus menghadap yang benar. Padahal dari rumah kan kita tidak terpikir untuk menghukum siswa. Kalau siswa tidak menyapu, saya akan menghukumnya menghadap yang bendera. Nah, selanjutnya murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan.
Nah, bersifat satu arah. Biasanya kita marah-marah ya Bapak Ibu. Nah, juga ada yang berupa hukuman fisik atau psikisnya. Ini paling sering terjadi Bapak Ibu ya kalau di sekolah. Nah, sementara konsekuensi apa? Rencana disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman karena dari konsekuensi ini juga kadang menurut kita itu sudah pas, sudah bagus, tapi ternyata kadang siswa masih merasa tidak nyaman. Nah, sikap guru selalu memonitor murid karena terkait konsekuensi tadi ya, siswa harus seperti ini. Jadi kita selalu memonitor murid, ya, itu yang termasuk di dalam konsekuensi. Sementara restitusi, nah kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan ini kemarin untuk tugas demonstrasi kontekstual saya sudah coba praktekkan dan ternyata komunikasi itu perlu. Ini kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, segitiga kalau kami di PMN ada ya sebenarnya segitiga restitusi terkait dengan proses ciptakan memperbaiki kesalahan siswa dan mengajarkan mereka untuk mencari solusi untuk diri sendiri. Oke, selanjutnya Bu. Ini yang terkait posisi kontrol tadi ya, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ini pemukul seperti ini, membuat rasa bersalah. Nah, guru sebagai pemukul, nampaknya lagi sudah kamu ini dan segala macam. Nah, ini membuat rasa bersalah. Nah, guru menuduh ini tanpa mendengarkan apa yang disampaikan oleh siswanya. Guru hanya menjadi pemantau saja. Apa yang dilakukan siswa, guru hanya memperhatikan, melihat saja. Ya, nah ini ada guru sebagai teman, bisa berkolaborasi dengan temannya. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu yang diinginkan oleh Hajar Dewantara kita adalah sebagai manajer. Ya, kita bisa membantu siswa menyelesaikan masalah, bisa berkolaborasi, dan ini yang diinginkan oleh Hajar Dewantara. Kita bisa menuntun siswa sebagai seorang manajer. Selanjutnya, nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol yang barusan tadi Bapak Ibu. Nah, misalnya di kasus siswa selalu tidak menggunakan sepatu datang ke sekolah atau menggunakan sendal. Nah, di bahasa yang bisa kita gunakan ya, kalau kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong membantu ibu atau bapak. Nah, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan seperti ini. Dan bahasa ini biasanya digunakan oleh guru dalam posisi kontrol ini ya, dalam posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah berdoa silakan ambil sepatu kamu di rumah dan jangan sampai besok kamu ke sekolah tidak menggunakan sepatu lagi. Ini pemantau, posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi dia meminta kembali siswa mengambil, dia tidak menghukum, tapi agar siswa mengulangi yang sesuai dengan aturan itu tadi. Nah, posisi kontrol yang kedua adalah sebagai pemantau. Ini contohnya. Di kasus siswa datang ke sekolah tidak menggunakan sepatu. Baik, selanjutnya. Nah, ini posisi kontrol yang selanjutnya. Masih dengan kasus yang sama Bapak Ibu. Nah, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini, jadi pemukul, ya pemukul. Apabila sebagai pemukul terasa bersalah, itu biasanya kita menggali, Bapak Ibu berapa kali sudah memberitahu kamu, tapi kamu selalu mengecewakan. Nah, itu bahasa yang biasa digunakan
oleh guru yang berperan sebagai dalam posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ya, tadi ada 4 sudah ya. Nah, dalam posisi kontrol mana yang biasa kita lakukan ya? Ini Pak, yang mana Pak? Pernah Pak yang seperti ini Pak? Hormat pada negara selama 1 jam. Ya, mungkin dulu pernah kita lakukan, setidaknya kalau kita sudah mengetahui ahli tidak terjadi yang berbeda. Semoga kita bisa menerapkan posisi kontrol yang tepat nantinya pada siswa kita. Nah, yang terakhir ini posisi kontrol yang terakhir ini adalah yang dilakukan oleh siswa. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Lantas bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Sebagai seorang manajer, jadi guru hanya mengarahkan bagaimana dia bisa mencari solusi pada permasalahannya sendiri. Jadi itu berbeda 5 posisi kontrol yang harus dipahami oleh guru dalam menghadapi permasalahan siswa dan sekolah. Nah, dan ini yang paling sering yang diinginkan oleh siswa. Kita bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi. Nah ini, posisi kontrol apa yang ini menurut Bapak Ibu berdasarkan posisi kontrol tadi yang sudah saya bacakan ke Bapak Ibu. Nanti ada posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini Bapak Ibu bisa baca kalimatnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, di posisi kontrol itu dia sebagai apa? Ya, apa? Membuat rasa bersalah, ya. Dengan bahasa yang seperti ini berarti dia berperan sebagai membuat rasa bersalah. Nah, di posisi kontrol tersebut dia mengatakan, oh saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrolnya adalah membuat rasa bersalah. Selanjutnya, nah ini kalau di posisi kontrol ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut Bapak Ibu, apa posisi kontrol yang tepat untuk kalimat ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada 5 posisi kontrol tadi. Ada pembuat rasa bersalah, penghukum, manajer, teman. Apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, kalau kalimatnya seperti ini, aku tidak pernah benar melakukannya. Pemantau tentunya ya, ada pemantau, membuat rasa bersalah, manajer, teman, dan juga penghukum. Menurut Bapak Ibu apa? Berarti ini sudah menjas, kalau bahasa kita itu sudah penekanannya berarti kamu. Berarti apa? Sebagai penghukum, ya. Berarti dia sudah menekankan kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Dia sudah menekankan kesalahan di sini. Berarti posisi kontrol dia ini adalah sebagai seorang penghukum di sini. Kita lanjut. Nah ini, kalau ini apa? Posisi kontrol. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Tadi sepintas tadi ada kita bahas. Di sini mengarahkan. Posisi kontrol yang mengarahkan berarti dia berperan sebagai apa Pak? Manajer Pak ya? Ya, sebagai manajer di sini Pak. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau kita biasanya ada siswa yang membuat kesalahan Pak. Nah, kenapa kamu bisa melakukan itu? Nah, ini Bu alasan. Nah, sekarang dengan kesalahan yang kamu buat apa ya?
cara yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu. Nah, itu Pak salah satu peran kontrol seorang manajer. Ya, kita lanjut. Nah ini ya, Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Posisi kontrol apa? Di sini seperti mengajak. Berarti sebagai seorang teman, Bapak Ibu, nah mengajak berbicara dengan pelan. Nah, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Berarti posisi kontrol yang di sini adalah sebagai seorang teman. Selanjutnya, yang terakhir, nah posisi kontrol apakah aku? Aku tidak pernah mendapatkan nilai apabila tidak mengerjakan tugas. Berarti apa Bapak Ibu? Sebagai memantau yang terakhir Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya rasa semua bisa memahami posisi kontrol kita pada saat mengalami atau menghadapi permasalahan siswa yang tepat itu seperti apa. Baik, selanjutnya, nah ini kita bicara pada keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas kita buat pada awal semester, awal pengajaran biasanya. Nah, keyakinan kelas bahasanya ada yang memang peraturan kelas, ada juga yang mengatakan keyakinan kelas. Nah, makanya dulu kemarin sempat muncul pertanyaan seperti ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Lanjut Bu. Nah ini ya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat nyata. Kalau kita buat seperti kalau kami kemarin buat kesepakatan kelas katanya Bapak Ibu. Nah bersifat nyata ada memang real dilakukan berupa pertanyaan yang universal. Bahasa tadi nilai-nilai dibacakan universal Bapak Ibu, bahasa yang memang biasa kita gunakan. Dibuat dalam pernyataan positif, jangan melakukan. Nah itu kan kalimat pernyataan negatif ya. Usahakan selalu menggunakan kalimat-kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini proses membuat kesepakatan kelas kami kemarin, kami melibatkan semua siswa yang ada di dalam kelas. Dan ini bersifat nyata Bapak Ibu ya, karena ada buktinya. Ya, dan selanjutnya, nah ini yang jadi topik utama. Topik utamanya adalah segitiga restitusi. Satu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini Bapak Ibu, setiap kali ada permasalahan, kenapa dibilang segitiga restitusi ini? Untuk segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, dalam menghadapi permasalahan siswa yang harus dilakukan adalah ini. Kita menstabilkan identitas. Ya, baru memvalidasi yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, di segitiga restitusi ini posisi kontrol tadi juga masih digunakan, masih terkait dengan posisi kontrol. Selanjutnya, nah kalau menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagaimana dari bagian dari proses pembelajaran ini. Dalam menstabilkan identitas, bahasa yang biasa digunakan dalam menstabilkan identitas. Nah, kalau kita siswa bermasalah tadi ya seperti tidak menggunakan sepatu. Nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini bahasa biasa digunakan dalam menstabilkan identitas.
Bapak Ibu, jadi dalam segitiga restitusi yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Nah, jadi tidak langsung menyalahkan, ya Bapak Ibu bisa gunakan bahasa ini, misalnya tadi tidak menggunakan sepatu, Bapak atau Ibu juga pernah melakukan itu. Jadi dia merasa ternyata guru saya dulu juga pernah melakukannya. Jadi tidak hanya saya pada saat ini, ya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah yang kedua, nah ini contoh ya, contoh penerapan segitiga restitusinya. Nah kemarin saya menerapkan segitiga restitusi pada seorang anak yang bernama Sahira karena dia marah-marah dan sempat mendobrak meja. Jadi saya menggunakan proses segitiga restitusi. Saya menanyakan kenapa kamu sampai marah-marah. Dia mengatakan katanya salah satu temannya di kelas berusaha untuk mencontek pekerjaannya, padahal katanya saya sudah belajar dan dia dengan seenaknya ingin mencontek pekerjaan saya. Nah, dengan proses menstabilkan identitas saya bertanya alasannya apa. Ya, dilanjutkan dengan yang kedua. Nah, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini saya menanyakan apakah tindakan dia mendobrak meja dan marah-marah itu tadi adalah tindakan yang benar. Nah, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu tadi adalah salah dan seharusnya dia tidak seperti itu. Dan saya juga memvalidasi tindakan salahnya dengan menanyakan dia sudah melanggar keyakinan kelas yang mana. Nah, katanya tidak menghargai teman, ya. Itu makanya bahasa dalam memvalidasi tindakan yang salah ini kita mencari tahu, biarnya kita menggali siswa agar dia tahu kesalahannya di mana. Ya, selanjutnya, nah ini yang terakhir, ini menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Di sini kita mengajak siswa mencari solusinya. Saya menanyakan kepada siswa yang bernama Sahira. Nah, dengan kesalahan yang kamu buat tadi, apa solusi yang akan kamu lakukan? Katanya, saya tidak akan melakukan itu lagi. Apabila ada teman saya ingin mencontek pekerjaan saya akan melaporkannya kepada guru kelas saya. Nah, itu adalah satu solusi yang disampaikan oleh siswa. Nah, pada kegiatan segitiga restitusi, dan solusi itu sangat tepat sekali dilakukan oleh Sahira karena memang sesuai dengan permasalahan yang dilakukannya, dan siswa bisa mencari solusi untuk dirinya sendiri. Nah, itulah manfaat segitiga restitusi Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini kemarin karena ini bentuknya PDF Bapak Ibu, tidak ada video. Ini tanggapan siswa kemarin, dia sangat senang sekali karena sudah mendapat solusi dari permasalahannya. Jadi dia berjanji untuk tidak marah-marah lagi dan juga tidak akan mendobrak meja dengan seenaknya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu ini yang terakhir. Sebelum sampai pada kesimpulan, saya punya 3 ice breaking lagi. Terakhir kesimpulan. Ini dulunya, pasek kepala adalah ekor, ekor adalah kepala. Dulunya. Silakan Bapak Ibu. Santi pergi ke Australia. Jadi pergi ke mana? Yang kedua, Mira pergi ke Jerman. Susi pergi ke mana? Dan yang ketiga, Zahra pergi ke Dubai. Ali pergi ke mana? Ini Bapak Ibu dulunya. Kepala, ekor, kepala. Ayo Bapak Ibu. Sebelum kita sampai pada kesimpulannya, silakan. Santi pergi ke Australia, jadi pergi ke mana? Ini boleh di dalam negeri, boleh di luar negeri, ya. Boleh hanya di dalam negeri, dia pergi ke dalam negeri, hanya misalnya Indonesia. Boleh juga sama-sama di luar negeri. Hah?
Ke Jakarta Bapak ya, yang lain. Surabaya, yang lain. Ini Bu, kepala adalah ekor, ekor adalah kepala. Cluenya Bapak Ibu. Santi pergi ke Australia. Denny pergi ke mana? Silakan, ini cluenya. Bu El. Iya. Santi pergi ke Australia, Denny pergi ke Amsterdam. Berarti sambung ya, nyambung. Jadi Santi pergi ke Australia, ini cluenya kepala adalah ekor, ekor adalah kepala. Berarti Bu El sudah paham. Santi pergi ke Australia, Denny pergi ke Amsterdam. Ayo yang lain, kita pergi ke Susi pergi. Pergi ke Korea. Ya, mana Bu? Ayo. Bukan Bu. Kalau ini cari benar-benar Bu ya. Bukan Bu, bukan. Silakan dulu. Ayo, Pak Sep, yang kedua mau Pak Sep. Ya, ini Bapak Ibu ya. Tadi punya di sini pas tadi punya. Kepala, ekor, kepala. Itu dulu. Lingkungannya ekor lah kepala. Ini ekor adalah kepala. Mana Bu? Bali. Bukan. Ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kepala adalah ekor, ekor adalah kepala. Sama seperti mereka tadi juga. Santi pergi ke Australia. Ini Bu El yang tadi bilang ke Amsterdam. Ini kepala, ini ekor. Jadi itu Bapak Ibu ya. Kepala adalah ekor, ekor adalah kepala. Jadi dia pergi ke Australia, jadi pergi ke Amsterdam. Begitu juga dengan Mira pergi ke Jerman, ini kepala. Nah, Sisi pergi ke mana? Ini Bu. Nepal. Ini ekornya. Makanya kepala adalah ekor, ekor adalah kepala. Sama. Karena pergi ke Dubai, Ali pergi ke mana? Ini kepala, ini ekor. Berarti Ali ini ekor ini. Berarti kemana? Inggris, India, Indonesia. Myanmar pun pakai F, Myanmar, Myanmar. Iya, ini ya. Iya, kepala adalah ekor, ekor adalah kepala. Nanti bertemu lagi. Meeting selanjutnya. Jadi kita bisa gunakan ini Bapak Ibu di kelas kita untuk menggali pengetahuan siswa. Dan ini ramai sekali Bapak Ibu streaming seperti ini yang digunakan oleh guru-guru di media sosial untuk merangsang pengetahuan siswanya. Tadi ya, lanjut ke Ibu. Nah, kita pada kesimpulan. Nah, dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki rasa profesionalisme dan sosial yang baik agar mampu merefleksi diri kita pada posisi kontrol saat ini. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai apa. Nah, bagaimana kita sebagai guru bersikap sebagai amo atau manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan
dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Jadi itu Bapak Ibu ya, terkait dengan disiplin positif juga ada posisi kontrol yang harus kita sesuaikan ya untuk merefleksikan diri kita. Bagaimana kita sebagai guru, sebagai among dan juga manajer bagi murid-murid yang menuntun mereka menjadi murid-murid menuju profil pelajar Pancasila yaitu mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi itu kesimpulannya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari apa yang Ibu Lisa sampaikan, saya ingin bertanya, bagaimana? Ya, apa saya Amonia? Bagaimana cara membuat keyakinan keras yang efektif? Ya, terima kasih. Baru kalau ada lagi, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia. Yang ingin saya tanyakan, kenapa harus menggunakan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan anak? Seperti biasanya kan kita biasanya menaikkan semangat seperti saja, Bu. Iya, terima kasih dua orang penanya ya yang sudah menanyakan. Yang pertama tadi terkait apa Bu? Yang pertama tadi bahwa terkait keyakinan kelas. Terkait keyakinan kelas, coba Bu kita coba ke atas dulu. Yang membuat keyakinan kelas yang baik itu seperti apa? Tadi ada keyakinan kelas ya Bu ya, di bagian atas tadi Bu, bagian atas ada keyakinan kelas kemudian terus ini Bu. Nah ini Bu, nah cara membuat keyakinan kelas ya ini. Jadi kita harus melibatkan seluruh siswa Bu ya. Biasanya mereka menggunakan bahasa mereka, misalnya jangan ribut di kelas. Nah, menghargai teman. Nah, tapi dengan bahasa jangan ribut di kelas itu sebenarnya kalimat yang negatif. Jangan sampai ada kalimat jangan. Nah, di kelas harus tertib. Bahasanya seperti itu bisa. Nah, jangan ada kalimat, ada kata jangan untuk dalam pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas. Gunakan bahasa atau pernyataan positif dari Bapak Ibu ya. Ini banyak berupa pernyataan yang universal. Bahasanya banyak dan harus nyata dalam artian siswa benar-benar terlibat Bapak Ibu. Kita bawa mereka, silahkan, boleh menggunakan sticky note, boleh mereka maju satu persatu seperti ini, menulis di papan tulis, boleh. Nah, menggunakan bahasa mereka sendiri, setelah itu baru kita rangkum bersama, kita pernyataan positif. Nah, kalimat ini juga jangan banyak Bapak Ibu, supaya mereka mudah mengingatnya. Nah, harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolahnya agar mudah kita terapkan, misalnya di kelas ya. Nah, sesuaikan di kondisi kelasnya agar mudah kita terapkan. Nah, semua warga yang ada di kelas itu dilibatkan. Nah, seperti saya kemarin contohnya Bu, saya melibatkan semua siswa dan mereka maju satu persatu menggunakan sticky note dan menempelkannya di papan tulis. Dan ini kesepakatan yang sudah saya buat berdasarkan hasil sticky note yang dibuat oleh siswa. Dan ini sudah kami rangkum dan sudah disetujui. Dan kalau bisa Bu, ini nanti dibuat istilahnya Bu, ditandatangani oleh siswa yang ada di dalam kelas agar lebih meyakinkan, berarti mereka juga terlibat dalam pembuatan keyakinan kelasnya. Dan yang harus diingat itu adalah menggunakan bahasa dalam pernyataan positif Bapak Ibu ya. Jangan menggunakan kata jangan ya. Misalnya kelas
harus rapi, kelas harus aman, kelas harus tertib misalnya. Ya, jadi itu Bu ya terkait dengan pembuatan keyakinan kelas. Libatkan semua siswa, boleh walaupun tidak menggunakan seminar, boleh menggunakan langsung. Kita minta satu persatu siswa menuliskannya di buku, diantarkan ke depan atau ditulis langsung di papan tulis boleh. Tapi usahakan selalu melibatkan semua siswa agar dia tahu, oh saya kemarin ini yang membuat ini, saya yang mengusulkan. Jadi itu Bu ya, terima kasih. Yang kedua tadi terkait dengan segitiga restitusi, ke bawah Bu ya. Nah, terkait dengan segitiga restitusi, kenapa harus menggunakan segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini memudahkan kita Bapak Ibu, memudahkan kita agar penyelesaian masalahnya itu tidak rancu. Nah, di sini ini menstabilkan identitas. Kita tanya dulu. Nah, seperti permasalahan saya tadi, kenapa kamu sampai menggebrak meja dan marah-marah di kelas? Itu adalah menstabilkan identitas. Kita tanya alasannya kenapa. Nah, setelah itu baru kita validasi. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan itu tadi benar atau tidak? Menggebrak meja, marah-marah di kelas itu melanggar keyakinan kelas yang kita buat atau tidak? Nah, di sini kita validasi tindakannya. Nah, setelah itu baru kita cari solusi. Yang mencari solusinya ini bukan kita Bapak Ibu, kita hanya mengangkat posisi manajer ya. Mereka yang mencarinya. Nah, saya tanya, nah kamu siap tidak memperbaiki kesalahan kamu? Siap? Apa? Nah, solusi yang akan kamu lakukan untuk menghadapi permasalahan kamu. Dan di permasalahan saya, dia berjanji nanti suatu saat apabila ada rekannya lagi yang ingin menyontek pekerjaan, dia akan melaporkannya kepada guru yang ada di kelas atau wali kelasnya. Jadi segitiga restitusi sangat mudah Bapak Ibu kita terapkan. Cuman kadang-kadang kalau kita pelaksanaannya langsung ke eksekusi, kamu ini seperti penghukumnya Bapak Ibu. Nah, kalau segitiga restitusi ini ada tahapannya yang mempermudah kita untuk mencari mengarahkan dan mencari bukan kita yang mencari solusi, tapi siswa. Dia mencari solusi sendiri dari setiap permasalahan. Misalnya kalau dia tidak menggunakan sepatu, bagaimana kamu menyikapi permasalahan kamu? Iya Bu, kalau kaki saya sakit, misalnya besok saya bawa sandal dulu, setelah itu nanti di kelas saya akan menggunakan sepatu. Itu solusi Bapak Ibu ya. Jadi siswa kita bantu, kita arahkan untuk mencari solusi menggunakan segitiga restitusi. Ini paling mudah sekali Bapak Ibu ya, yang bisa kita laksanakan dalam menghadapi permasalahan siswa di sekolah. Jadi itu Bu ya, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada banyak yang punya apa?